Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Siap, Pak. Iya Pak, siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Bapak Ibu. Sorry. Sore Pak, sore. Oh, Evening, Pak. Evening, Pak. Evening. iya. Kalau dalam diklat itu eh, biasanya sapaannya walaupun sore, malam, biasanya tetap menggunakan selamat pagi ya. Pagi Pak ya. Nah, itu kira-kira filosofinya. Karena kalau pagi-pagi kan semangat. Biar kita semangat ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik Pak. Sehat, Pak Pak. Uwo kita mana Pak Uwo kita belum ketinggokan rainya ini. Nah, Nah, iya. nah. Oh, Ini ya. Yang kami iya. banggakan ini Pak, yang kami banggakan. Iya, betul Ganteng nih, betul. Pak. Bawa kami nih, Pak. Nian lah, Pak. Iya ya. Alhamdulillah sehat, Iya. Pak Ariel. Agak menyut dikit tapi. Ngapa Cak itu Penhar? Jangan, tapi menyutnya bukan karena tugas dari aku kan. Aduh, Kan jadi enak, kemarin Pak. kan aku lah ngomong Pak. Kemarin kan aku lah ngomong, pokoknya ikuti segala prosesnya. Yang penting tugas selesai. Nah, masalah benar salahnya itu urusan belakang. Siap, Pak. Siap. Mm-mm. Contoh lah Pak Yayan tuh nah. Pak Yayan, Pak Despi tuh, cepat sekali dia. Ya Pak Yayan ya. Iya. Batas lampu pengumpulan jam 23.59. Pak Yayan ngumpul jam 8 pagi. Woi, mantap. Kapan ku buka kertas kosong rupanya. Jangan sebut ke yang lain, Pak. Malu, Pak. Jangan sebut ke yang lain, Pak. Sudah batas Pak Yayan, baik, Pak. Cukup aku jadi contoh, Pak. Gitu ya. Lalu Salah kayak gini tuh. Ya, terbongkar kalau Pak yang lain, Pak. Jadi example ya. Banyak yang lebih parah, Pak, saknya nih. Apa Pak harap maklum Pak. Saya harap maklum kalau di PKA itu beda dengan Latsar ataupun PKP. Kalau Latsar kan masih muda-muda, masih fresh ya. Anak-anak milenial gitu. Kalau PKP juga sekarang masa transisi, tapi PKP juga masih muda, masih fresh, masih yang dekat-dekat dengan teknologi ya. Tapi kalau PKA saya harap maklum ya. Ya, karena PKA ini sama dengan saya. Kita dari generasi kolonial, bukan dari generasi milenial. Terima kasih Pak. Amin. Yang masih Iya. fresh Pak Koko cuman, Pak. Iya, Pak Koko kemana Pak Koko ya? Kita Kalau nih kalau ngerasa nih Pak Koko tuh. udah kate. Ya. Iya. Nah, iya, mana Pak Koko. Iya. Oke, jadi gini Bapak Ibu, untuk tugas yang kita kerjakan saja ya Pak Enhar ya, jangan sedih Pak Enhar. Iya, aku nyengok Pak Enhar tuh cak melamun terus. Kalau kamu kenal lantak PKA nih laju Pak ini Pak Enhar kaget laju makan enak tidur tanyanya gara-gara PKA. Iya. Si Igo bacaannya Pak. Oh itu, Pak ya. Bawa Jadi- enjoy Pak. Penhar lupa bawa casan, Pak, Penharnya, Pak. Oh, kamu Ya. lupa baca saja. Dia nak izin tanya setengah jam izin tanya kamu lupa. Alasan baterai lowbat. Oke, baik Bapak Ibu. Pertama saya ingin menyampaikan mohon maaf sebenarnya kita tadi pagi. Cuma tadi pagi kami masih dalam perjalanan Bapak Ibu sekitar jam setengah 7. Jam 7 kami tadi sudah meninggalkan Bandung. Kemudian nyampe di situ sekitar jam 10-an, jam 11. Check-in, kemudian pesawatnya berangkatnya jam 12.10 kalau nggak salah. On time dari Jakartanya, dari sampai ke Lubuk Linggau sekitar jam 13.10. Ya kemudian beres, saya ke diklat dulu. Ya, saya nggak langsung pulang ke rumah, saya ke rombongan dulu. Ya, karena kalau saya jadi pembimbing sulap, biasanya saya gabung sama peserta di bis, duduk dengan peserta gitu. Jadi begitu peserta ke lokus, saya walaupun sebentar saya mampiri gitu, ikut serta di dalamnya gitu, ya supaya bisa memahami kira-kira sampai di mana apa yang disampaikan oleh narasumber. Jadi pada saat berbagi pengalaman, pada saat diskusi, jadi saya bisa memberikan masukan juga untuk peserta gitu lah dalam bahan laporannya. Ya,
Iya, tadi kemudian saya ke diklat dulu, kemudian ya baru nyampe rumah sekitar jam 3 lah, jam 3 sampai rumah, ya. Gitu. Dan kemudian tadi sholat asarnya, kalau di sini asarnya sudah menjelang jam 4 asarnya, ya. Jadi terburu-buru saya tadi harus Zoom, ya. Karena saya perhatikan Pak Yodi jam 2 dia masuk Zoom kayaknya tuh. Kita Zoom jam 4, Pak Yodi jam 2 masuk Zoom. Ini tengah aku salut dengan Nggak Pak sabar Yodi. lagi nak belajar Pak, saknya Pak. Mantap. Sakit semangat yuk Pak. Iya itu Pak Yayan. Kalau saya itu Pak Yodi kita usulkan ya, yang lain klasikal Pak Yodi langsung menerima sertifikat PIM 3 ya. Akor. Cocok Pak, cocok. Tapi itu Pak Yodi, sertifikatnya tidak bisa dipakai untuk ikut lelang itu Pak Yodi. Nah, Karena belum selesai PKA-nya kan. Iya benar pula. baca di kadek ke di bank Pak yo. Oh udah bisa, udah baca sekolah dia Pak. Belum baca di sekolah ke. Di koperasi baik Pak Yayan. Oke, baik. Jadi sama seperti yang kemarin, agenda pembelajaran kita itu tidak banyak. Kita paparan tugas, ya. Paparan tugas. Saya tertarik sekali dengan tugas yang ke organisasi digital, ya. Jadi saya tertarik sekali. Kenapa? Saya lihat bapak ibu di sini, orang 10 di sini, 10 videonya ya benar-benar ada gitu, benar-benar menarik gitu ya. Iya, malahan Bu Nur katanya bingung mau pakai background musik apa katanya. Rabana Pak ya. Bukan musik tanjidor, Bu. Yang ngiringi pengantin-pengantin di dusun tuh, Bu. Oke. Ya. Baik. Jadi kita paparan saja, kita paparan, kemudian kita diskusi paparan, kemudian kita ada masukan-masukan sedikit dari saya berhubungan dengan tugas ya. Mungkin kita mulai dulu dari tugas ini ya. Kita mulai dulu dari tugas organisasi digital dulu ya. Oke, untuk tugas individu. Untuk tugas individu. Ya, silakan Bapak Ibu nanti secara bergantian untuk memaparkan videonya. Ya, videonya singkat-singkat semua. Ya, itu yang saya kendaki. Iya, oke. Dibuka dulu Bapak Ibu videonya. Kalau Pak Angga mungkin bisa minta tolong bantuan Pak Tony, atau videonya kan sudah dikirimkan semua ke Pak Tony, biar Pak Tony nanti menjadi asrot, asisten sorot. Oke. Iya. Ya Pak, bentar Pak. Ya. Nah, silakan dikirimkan dengan Angga, ya. Bentar, Ya. bentar. Ya. Oke. Oke, sambil menunggu Pak Tony, mungkin yang Pak Tony dulu dipaparkan Pak videonya Pak, diperlihatkan sambil menunggu teman-temannya mungkin mau yang organisasi digital Pak kelompok Tony. Pak ya? Iya, yang kelompok ya, kelompok yang tugas kelompok. Baik, Pak. Oke. Iya. Aman apa, Kak Koko? Oi, panjang betul Pak. Sampai 36 menit Pak ini. Semangat nih kan Pak ini Pak. Rencana nak 5 menit Pak, ternyata 14 Pak. Oh gitu ya. Jempol, tanggulnya jempol. Iya itu Pak Hari, overdosis, OD dia Pak Hari. Suaranya udah ada ini Pak. Sebentar Pak, sebentar Pak. Ya. Sebentar dulu Pak. Yang video yang saya minta itu tugas yang mana itu Pak Tony dan yang lainnya? Yang video masing-masing ada bikin video itu video. Yang Bu Nuraina bingung. Video masing-masing. Yang musiknya Bu Nuraina bingung. Oh, itu video pribadi berarti Pak? Iya. Tugas pribadi Pak, maksudnya Pak? Iya, tugas organisasi digital. Yang Bu Nuraina. Sebentar Pak. Ya, yang lain mungkin bisa dikirim ke Pak Tony, Sebentar, nanti biar kita tolong Pak Tony untuk. Ya, selamat bergabung Pak Koko. Terima kasih Pak. Iya. Maaf terlambat. Ya, saya maklum. Karena mungkin asar kita
Ya. mendengar jam 4 tadi. Iya. Kita asar. Iya. Iya, asar kita mungkin sama pagar alam dengan Linggau ya. Ya, Pak. Waktunya. Izin Itu share yang tugas pribadi saya, Pak. Oke ya, nanti yang lain tolong kirim ke yang seperti yang Pak Koko ini ke Pak Koko lagi. Pak Tony biar Pak Tony nanti yang share-nya. Kira-kira, Pak. Iya. Videonya hanya 1 menit, Pak. Oke, hanya 1 menit ya. Iya. Oke, coba Pak Tony putarkan. Nanti bisa di stop nanti kita ya. Oke. Oke, Diulang lagi baik. Pak Tony ya. Saya ulangi, Pak ya. Oke. Penerapan organisasi diri pada Bapak dan Oke, stop dulu Pak Tony. Di post. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Pak Tony menganalisis di organisasinya Bapeda dan Litbang Kabupaten Oku Timur ya, identifikasi permasalahan dalam membangun organisasi digital di sana ya. Ya Pak Tony ya. Ya, Betul, Pak. itu yang pertama Pak Tony melihatnya dari masalah SDM. Ada 4 ya Pak Tony ya. Betul, Pak. Ada berbicara tentang kuantitas, ya bentuk yang pertama kuantitas, kemudian minimnya kemampuan bidang IT, ini berbicara tentang kompetensi atau berbicara tentang pemahaman atau pengetahuan daripada aparaturnya. Oke. Terbatasnya kota mengikuti. Ya, silakan Bapak Ibu ditanggapi masalah SDM ini. Menurut Bapak Ibu gimana yang Pak Tony ini? Apakah sudah pas atau masih ada yang perlu ditambahi gitu? Izin, Pak. Ya, silakan Pak Angga. Menurut Pak Angga gimana Pak Angga? Permisi, Pak. Terima kasih waktunya. Kalau untuk permasalahan yang dikemukakan di slide-nya Pak Tony, Pak ya. Kalau menurut saya itu hampir di seluruh OPD sama, Pak. Oh, sama. Iya. Oke. Masalah SDM, Pak ya, kita ngerti masalah SDM-nya sama, Pak ya. Karena kita menyingkapi masa era digital ini kan, Pak. Berarti mau nggak mau kan kita harus berdigitalisasi kan secara tidak langsung. Jadi kalau menurut saya permasalahannya itu digitalisasi itu harus kita jalani, tapi kemampuan kita sangat-sangat terbatas. Dan untuk menambah kemampuan itu masalahnya di pegawaian dan di penganggaran, Pak. Hampir sama semua kayak gitu. Kalau menurut saya, Pak ya. Oke ya. Oke. Ya, silakan Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya UPTB di Samsat di UPTB PPD itu Pak, mungkin di sisi SDM, izin Pak Tony share tadi Pak. Iya, yang masalah SDM tadi Pak Tony. Kalau gitu ya. Yang kalau kami Pak pada dasarnya di UPTB ini menerima pegawai itu atas dari Bapenda Pak, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Pak. Jadi permasalahannya ini Pak yang jadi kendala di UPTB saya. Setiap ada pegawai, baik dia itu ASN atau
non ASN itu ketika ada SK pemindahan ya Pak ke UPTB saya itu misalnya keluar SK tanggal 14, tanggal 15 itu nggak jadi Pak, Oh, kok bisa? batal Pak. Ya, jadi Heeh. keluarlah galau Pak bin-binnya tuh, bin A, bin C, bin D. Terakhir bintitan. Ya, jadi itulah kendala saya Pak secara pribadi ketika saya meminta tambahan ya Pak ya tenaga baik di ASN ataupun non ASN untuk penguatan dari sisi sumber daya manusianya di UPTB saya Pak. Mungkin alasannya macam-macam Pak. Kalau ibu-ibu sudah pasti jauh dari laki katanya kan. Kalau misalnya katakanlah intinya Pak jauh biasanya gitu satu. Kedua, jadi mungkin saya agak buka sedikit ya Pak. Ya. Kalau staf Pak, staf di UPTB ini seolah-olah kayak jadi punishment Pak. Kalau di level pelaksana ya Pak izin. Iya, ya. Nah, jadi kecuali dia ada semacam jabatan eselonisasi ya Pak, mungkin dia mau Pak. Ya karena udah dilantik sifatnya kan. Nah, kalau minta SDM di level pelaksana Pak, biasanya orang nggak mau yang ke Oku Selatan, yang ke mana-mana lah Pak. Itu biasanya yang mau itu misbar Pak dari Pemkap Pali, misal seperti saya, yang domainnya tinggal di wilayah tersebut, biasanya mau karena wilayahnya emang tinggal di Pali Pak. Tapi biasanya kalau di Bapenda, misal dikasih tenaga yang domainnya tinggal di wilayah Palembang dan sekitarnya pada nolak Pak. Jadi keluar semua Pak, apapun caranya dia nggak mau ke PTB. Ya Pak, cukup sekian terima kasih. Kami tidak menerima ini Pak. Jadi tidak menerima calon pegawai negeri baru, maksudnya gitu Pak. Kami menerima dari Tidak mengajukan maksud Pak Hari gitu ya? mengajukan levelnya sampai ke Badan Pendapatan Daerah saja Pak. Maksudnya Oh, iya, iya, iya. Tidak langsung ke iya, betul Pak. BKPSDM misalnya atau seperti itu. Oh, iya, ya. Ya, Atau ke ya. BKD ya kalau provinsi ya. Ya, betul Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Salam. kok gini lagi? Tadi bukan begini tayangan Tadi Pak ini. bentuk videonya anu Pak, atau yang video tadi? Oh iya, sama isinya sama Pak Tony. Iya, isinya sama Pak. Iya, kreatif sekali Pak Tony ya. Izin Pak. Iya, dah sia-sia diangkat jadi ketua kelompok. Masya Allah. Allahu Oh, iya. Akbar. Izin Pak. Tabarakallah. Coach Ariel, izin. Ya, silakan. Saya ingin sedikit menambahkan Pak di identifikasi masalah ini Pak. Masalah Kalau SDM ya Pak Enhar ya? ya Ya. masalah SDM ini, kalau saya untuk mengatasi terbatasnya pegawai ini Pak, mungkin selain tes CPNS kita kan ada sekarang kan ada formasi P3K Pak. Atau mungkin kita bisa merekrut katakanlah tenaga-tenaga honorer yang memang mereka di bidang IT, sarjana komputer dan sejenisnya Pak itu. Jadi solusi itu kan bisa mengatasi kekurangan daripada keterbatasan pegawai itu Pak. Ya. Terima kasih Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Enhar. Jadi kita lihat nih Pak Hari mengatakan kalau di tempat kami katanya kalau Mas berbicara tentang minimnya jumlah pegawai atau terbatasnya formasi itu, kalau di Pak Hari itu katanya di tempat Hari dia mengusulkan tapi tidak langsung melalui perantara Bapenda. Nah, mungkin keluarlah dari Bapenda atau dari BKD provinsi bahwa dia ditempatkan misalnya di sini. Tapi itu tadi ya belum sempat melaksanakan tugas sudah pindah lagi gitu ya. Iya, yang kata Pak Hari tadi sampai bin-binnya keluar semua itu. Ya. Ya. Ya, Ya kemudian dari Pak. Pak Betul Pak. dari Pak Enhar tadi mengatakan bahwa untuk formasi ya kita selain dari CPNS juga bisa mengangkat dari P3K atau kalau kita ada apa ya memang punya SDM yang mumpuni untuk
terampil di bidang digital ini atau yang memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang dunia digital, tentang teknologi informasi ini, mungkin bisa kita berdayakan menurut Enhar ya. Nah, mungkin apa mungkin atau kita kalau saya nggak tahu kalau sekarang ya, kalau dulu kan ada namanya pengangkatan honor daerah atau apa gitu ya. Nggak boleh, Pak. Iya, nggak boleh lagi kan sekarang kan ya Bu ya. Nggak boleh sampai November. Karena kan sekarang cuma ada 2 ya, PNS dan P3K kan, seperti Ya. dikatakan oleh Pak Enhar tadi ya. Oke, baik. Kemudian kalau kita lihat tadi seperti yang dikatakan Pak Angga tadi, benar kata Pak Angga, ini sepertinya masalah ini sudah apa ya, hampir rata-rata setiap OPD itu sama permasalahan seperti ini. Ya, berbicara tentang kuantitas, berbicara tentang pemahaman atau apa ya, keterampilan dari SDM-nya gitu ya. Nah, kalau saya lihat yang nomor minimnya jumlah pegawai dengan terbatasnya formasi, kira-kira ada korelasi nggak di situ Pak Tony? Kayaknya sama Ada, Pak. seperti sama kayaknya. Apa ada yang Izin, Pak. membedakan? Silakan Pak. Bedanya gini, Pak. Kondisi existingnya itu adalah minimnya jumlah pegawai, Pak. Itu sudah masalah. Karena mungkin memang jumlah kantor pegawai kita di kantor seolah-olah banyak, tapi sebenarnya itu kan sudah ada tugas masing-masing. Masing-masing Ada ya. yang handle masalah A, B, C. Nah, yang untuk menghandle masalah organisasi digital, karena kalau seandainya dia ditumpangkan dengan tugas lain, tugas pokok dari seseorang, itu akan menimbulkan masalah, Pak. Nah, kemudian JFP Pranata Komputer ini memang nggak ada, Pak, di Bapeda terutama, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau Jadi di Banyuasin nggak ada. Izin, Pak. Jadi memang sudah orangnya terbatas, Pak. Kemudian personil yang memang yang dikhususkan tugasnya untuk menangani masalah digitalisasi ini memang terbatas, bahkan ya bisa dibilang tidak ada gitu, Pak. Ada pun Pak atau Jadi, tidak. Betul, Pak. Jadi Jadi kalau yang pertama itu bicara kuantitas, yang kedua ini memang bicara tentang formasi atau ketersediaan khusus untuk yang Pranata Komputer tadi, Pak. Kalau yang A ini kan yang paling kiri yang minimum jumlah pegawai ini secara seperti umum kata ya Bu Pak ya. Eni tadi, Pak. Ya, Ya. jadi-jadian, Pak. Sarjana teknik jadi digital, sarjana hukum jadi digital gitu, Pak. Oke, Makanya jadi-jadian, Pak. jadi-jadian ya. Kayak makhluk gaib aja jadi-jadian Pak. Iya, betul, Pak. Iya. Izin, Pak. Ya, silakan Pak Angga, Pranata gimana? Mau melanjutkan? Ya, siap, Pak. Izin, Pak. Pranata Komputer itu ini Pak, sampai sekarang ini hanya ada di Diskominfo. Kalau di Oku Timur Pak ya, Diskominfo, terus BKPSDM sama Capil Pak. Oh gitu, untuk formasinya Pak ya? Ya, karena mereka selain Diskominfo Pak ya, karena memang sejatinya Pranata Komputer itu ada di Diskominfo, dan untuk OPD lain itu harus membuat nota dinas dengan beserta eviden kalau memang mereka tuh butuh seorang Pranata Komputer. Dan untuk notanya itu Diskominfo yang mengajukan kuotanya, Pak. Jadi misalnya Diskominfo mengajukan Pranata Komputer 10, berarti 10 itu untuk OPD yang lain juga berarti kayak gitu, Pak. Oh, nanti yang distribusinya Diskominfo ya Pak Angga ya? Enggak, distribusinya tetap nanti izin Pak, distribusinya tetap dari BKPSDM sama organisasi Pak. Tapi untuk pengajuan formasi itu dari ini Pak, dari Kominfo ya. Kalau perencana itu kan dari Bapeda Pak. Seperti itu Pak. Oke. Baik. Jadi terkait dengan Pak yang Koko Pak Angga mungkin, tadi memang Pak Koko mau ada yang mau disampaikan? Siap, Pak, Bapak. izin. Terima kasih. Silakan Pak Koko. Terima kasih Coach. Sedikit meluruskan aja Pak, terkait dengan ini masalah sumber daya manusia, terbatasnya kuota untuk mengikuti diklat atau BIMTEK tentang teknologi informasi. Sepertinya untuk kalau memang betul-betul sepaham, Coach, nah untuk Pak Tony, bukan terbatasnya kuota kali ya, mungkin sama minimnya kemauan pegawai untuk mengikuti diklat dan BIMTEK tentang teknologi informasi. Kata duitnya Pak. Atau ini Pak Koko kalau ya, berbicara masalah kesempatan kayak kesempatan untuk mengikuti ya. Iya. Jadi minimnya kemauan
Peluang minimnya peserta. kemauan pegawai untuk mengikuti diklat atau BIMTEK tentang teknologi informasi. Karena kalau masalah Gitu. kota ini kan masalah program dan kegiatan yang terlampir di sana adalah anggaran. Karena peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2023 tentang penyusunan rencana kerja sudah diatur di situ, Pak. Jadi masalah kuota ini kan tinggal rencana kita, rencana kegiatan kita yang tertuang di dalam program. Itu kan jelas diatur di nomor 6 peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2023. Jadi kalau bisa, kalau memang kira-kira sependapat, minimnya kemauan pegawai untuk mengikuti diklat ataupun BIMTEK tentang teknologi informasi. Karena Pak, pengalaman kita di organisasi ini Pak, kapan dia lemak, tidak galak kisah. Kapan dia sudah enak dengan posisinya, kebanyakan pegawai ini Pak, itu relatif maunya kerja aman aja. Dia nggak mau kerja beresiko, walaupun itu sebenarnya sejatinya untuk menambahi wawasan dia. Tapi karena dia posisinya sudah aman dan nyaman, apalagi terkait dengan finansial. Kita kan kalau udah mengikuti diklat kan meninggalkan seluruh kegiatan dan apapun yang melekat kepada kita, tunjangan dan yang lain-lain. Seperti itu. Jadi konsekuensi itulah yang menjadi kurangnya ASN ini menjadi ASN yang visioner, Pak. Jadi relatif main aman aja lah gitu. Itu makanya organisasi ini jarang bisa maksimal tercapai seluruh kegiatan yang tertuang di dalam program. Itu aja Pak kalau sependapat dengan saya. Jadi minimnya kemauan pegawai untuk mengikuti ataupun ikut serta di dalam bimbingan teknologi tentang teknologi informasi yang berbasis electronic government. Itu aja sih Pak. Pak. Kalau saya melihatnya gini Pak Koko, saya nggak tahu ya, benar nggak Pak Tony? Kalau saya melihatnya yang disarankan Pak Koko itu memang betul ke SDM, tapi yang membedakannya dengan terbatasnya kuota ini, kalau yang disebut oleh Pak Koko tadi dari dalam diri SDM-nya itu sendiri, kalau yang ini sepertinya saya melihatnya Pak Koko dari Pak Tony ini, Pak Tony itu mau mengatakan bahwa ada loh misalnya aparatur kami yang mau ada keinginan untuk mengikuti diklat atau BIMTEK, tapi kesempatan untuk mengikuti itu mungkin dari panggilan atau itu tidak Pak Tony ya. Saya melihatnya. Iya, minta betul Pak. Gimana? Jadi yang disampaikan Pak Koko benar Pak, bahwa memang minat itu berkurang karena memang kurang PD-nya begitu ya, terkait dengan kemampuan digital. Tetapi untuk masalah terbatasnya kuota memang ini di sisi yang lain juga terjadi Pak, bahwa artinya memang ada teman-teman yang SDM yang mau ada gitu, Pak. tapi kesempatan ya. Iya, betul Pak. Jadi kalau bisa dilihat kan jarang sekali Pak ada tawaran diklat, terutama yang gratis Pak ya. Kalau yang berbayar mungkin banyak. Setuju. Oke, baik. Terima kasih Pak Koko, terima kasih Pak Angga, terima kasih Pak Hari tadi yang telah memberikan masukannya, saran-sarannya. Nah, saya melihatnya saran Pak Koko itu mungkin itu bisa dimasukkan juga di Pak Tony itu masalah yang kelima mungkin. Jadi selain minimnya jumlah, kurangnya keterampilan, ada juga kurangnya minat. Masih rendahnya minat aparatur di sana untuk menguasai atau mempelajari teknologi informasi. Artinya yang Pak Tony ini kalau dari penjelasan Pak Tony tadi, kalau yang terbatasnya kuota ini pegawainya tuh mau loh. Saya mau ikut diklat seperti itu. Tapi diklat apa gitu? Nggak ada panggilan gitu. Atau nggak ada publikas betul ya Pak Tony ya? Ya, oke. Jadi nggak simatupang dia Pak. Iya. Siang malam tunggu panggilan. Izin Pak, tambahan satu lagi Pak. Ya, gimana Pak Angga? Angga mau menambahkan? Ya mumpung Pak Tony di Bapeda, minta tolong dorong di program itu Pak. minta Kominfo Pak. Biar Kominfo mengadakan pelatihan itu, karena pelatihan digital itu harus Kominfo Pak. Ya. Nah kendalanya gini Pak, kalau kami di Lingga Pak ya, kalau untuk pendidikan dan pelatihan itu dia terpusat di UPTD Pak, UPTD. Jadi dari UPTD Diklat kan. Nah, saya pernah waktu itu saya mendampingi Stula di Kota Tangerang, kalau tidak salah. Nah di situ kebetulan saya ngobrol-ngobrol sama orang BKPSDM-nya pada saat Stula itu kan. Orang BKPSDM yang mendampingi kami untuk meninjau keliling, saya sebagai pembimbing kan untuk melihat mendampingi mengantar saya untuk ke lokus tempatnya itu. Nah beliau cerita katanya
kalau di sini Pak, kita punya namanya bidang pengembangan kompetensi atau pengembangan SDM lah gitu ya. Nah, kami itu selalu ada Pak kegiatan diklat. Intinya gimana? Intinya itu katanya dari OPD-nya misalnya Dinkes mengusulkan di RKA ya, RKA-nya bahwa dia akan melakukan kegiatan ini gitu. Nah, beda membutuhkan diklat ini misalnya. Nah, kemudian nanti nanti diklatnya itu dilimpahkan ke BKPSDM yang di bidang pengembangan kompetensi untuk melaksanakannya gitu. Ya, Seperti betul itu. Pak, benar. Dia ke BKPSDM. Ya, jadi BKPSDM nanti yang melaksanakannya itu. Bahkan katanya saya juga waktu itu keliling juga ada yang di kecamatan, bahkan di kecamatan juga seperti itu. Jadi DPR kecamatan mengusulkan itu. Nah, kalau nanti disetujui, nanti mereka tidak mengadakan sendiri, tetap yang mengadakan BKPSDM, tapi apa ya namanya? Itu masuk ke kegiatannya OPD yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang dikatakan Pak Angga tadi mungkin saja seperti itu. Mungkin usulan Pak Angga tadi, Kominfo mengusulkan bahwa kami akan mengadakan diklat misalnya untuk peralatan komputer misalnya. Misalnya ya. Calon peralatan komputer gitu. Kemudian kemudian kalau misalnya disetujui, diserahkan ke bidang ini supaya mengadakan diklat misalnya untuk diklat kayak semacam inilah meningkatkan pemahaman mereka atau keterampilan mereka tentang IT ini seperti itu. Ya kalau ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa kita lanjut dulu yang Pak Tony ya. Jadi terima kasih Pak Koko sudah menambahkan, terima kasih juga kepada yang sudah tadi memberikan masukan, ada Pak Angga, ada Pak Hari, ada Enhar juga tadi ya. Ya, lanjut ke Pak Tony. Yang kedua masalahnya apa? Ketika membangun organisasi digital di sana. Oh, masalah sarana prasarana, Pak. Nah, mungkin Pak Tony bisa dipaparkan sekilas Pak apa Pak maksudnya? Oh iya, ini mohon maaf ini ada yang hilang ternyata. Yang pertama itu memang minimnya alat kerja, Pak, seperti laptop dan laptop dan PC, kemudian Sarana prasarana. jaringan internet juga belum memadai. Ini jaringan ini mulai dari aksesibilitas yang bisa mengakses, termasuk kadangan memang kapasitasnya terbatas, Pak. Jadi sering menjadi suaminya Krisdayanti, Pak, Raul Lemot, Pak. Lemas Nah, kemudian memang juga aplikasi kerjanya juga aplikasinya juga memang masih minim. Nah, kemudian listrik, Pak. Di Martapura ini termasuk PLTU, Pak. Pembangkit listrik takut hujan. Jadi kalau hujan bukan dikit PLTA, mati, Pak. Bukan PLTA. PLTA juga, Pak. Takut angin, Pak. Itu curhat Pak, kemarin mati lampu hidup jam 2 dia Pak. Jam 2 pagi maksudnya. Mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Iya. Jadi permasalahan di Sapras ini kayaknya ada dua atau bisa kita dari eksternal dan internalnya Pak ya. Ya Pak Tony ya. Nomor 113 itu internal, sebetulnya nomor 24 itu eksternal kayaknya. Betul. Tapi malah berpengaruh Pak. Kalau sudah PLN mati, ya sudah Pak. Tiga-tiga ini nggak bisa jalan sinyal, ya, Mati sinyal Pak. Sinyal HP juga hilang Pak. Iya, Karena tower ini Pak, tower Telkomsel dan segala macam itu tidak kate baterainya Pak, tidak kate akinya. Karena tingkat rasa memiliki masyarakat ini tinggi nian Pak. Jadi teko baterai di tower baik jadi milik dewek Pak itu Pak. Oh gitu. Kayaknya sama juga di sini juga pernah seperti itu. Iya, sama seperti Pak, itu. di Banyuasin juga loh Pak. Iya. Nah, nanti aku sampaikan nama sekdanya Bu Nur. Jadi dari Pak Koko Jadi gini ya, jadi yang Pak Tony ini menyoroti ada 4 ini. Kalau kita buat garis besar secara garis besar bisa kita kelompokkan dari faktor internal dan faktor eksternalnya ya Pak ya. Iya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi kita bahas Pak. SDM sudah ya, sekarang sarana prasarana gitu. Silakan Bu Nuraina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Pak, selamat sore.
Baiklah, saya mengulas yang minim alat kerja dengan jaringan yang belum memadai sama Pak di Banyuasin juga loh Pak. Tapi Pak di bagian hukum itu sebenarnya ada beberapa aplikasi loh Pak. Pertama apa? aplikasi Srikandi dan JDIH. Apa Jaringan Bu? Sri apa? Srikandi. Oh, Sri Kandi. Ya, Apa Bu Sri singkatannya itu, Bu? Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Pak. Oh, itu yang mengeluarkan siapa, Bu? Yang mengeluarkan Andri. Oh, dari Andri. Andri. Oh, Ya. artinya itu apa ya, aplikasi secara nasional gitu ya? Iya, tapi kami Oh. sudah bentuk. Maksudnya sudah bentuk itu Pak. Jadi seluruh produk hukum kan dimasukin di situ Pak. Jadi barcode dia. Ya, JDIH juga Bu ya? Ya, jadi tuh memang jaringan ini Pak. Jaringan ini memang kurang membandai Pak kalau di Banyuasin. Jadi tidak jalan yang JDIH kami Pak. Dari BPHN dari pusat. Jadi Padahal segmennya kan dari Kominfo Bu. Iya, Kominfo-nya juga sama Pak. Kalau mati lampu, hari hujan, laju. Nggak bisa apa-apa, nggak juga bekerja kita Pak, sama. Bukannya Banyuasin itu dekat Palembang, Bu? Masih sering mati lampu Justru, juga ya? iya Pak, justru dekat Palembang itu nggak juga Pak. Macetnya juga Pak, semua Pak. Jadi ada kendalanya Pak. Oke. Ya kompleks. Karena gini Pak, kalau kami jadi IH itu harusnya kan sudah jalan lama Pak. Tapi sekarang mati, nggak bisa. Mati suri? Iya. Oleh karena jaringan loh Pak. Oke. Artinya sama yang dikemukakan oleh Ibu Nura ini sama dengan yang Pak Patoni buat nomor 2 ini ya Pak ya? Iya, jaringan. Yang dibuat oleh Pak Patoni nomor 2 ini ya? Betul. Oke. Thank you Bu Nuraina. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau menambah? Ya, silakan Pak Enhar. Gimana Pak Enhar? Oh, Pak Yodi. Sorry, Pak Yodi dulu. Pak Yodi, gimana Pak Yodi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, mungkin saya menanggapi apa yang jadi paparan dari Pak Patoni yang masalah sarana dan prasarana. Tapi Pak, yang dalam inti memang memupuni semua. Itu memang permasalahan kita semua itu sama. Walaupun di Kota Pagar Alam sama. Tapi intinya kalau di bidang IT itu yang penting adanya software, hardware, dan brandware. Jadi software itu perangkat lunaknya itu Pak. Nah ini apa enggak tahu itu orang Kominfo itu. Kalau software itu ya perangkat lunaknya. Kalau jadi hardware? di aplikasi itu juga ada SDM-nya di situ. Di situ ada brandware-nya yang membuat programmer di situ. Nah, yang biaya yang besar ini biasanya di software-nya itu aplikasinya. Begitu juga yang hardware-nya, perangkat keras. Kalau sekedar komputer, laptop itu biasa. Kadang-kadang kita menggunakan server. Nah, dari Kominfo itu kan harus ada server. Nah, itu hardware. Salah satu hardware yang memupuni khususnya di aplikasi di bidang digital ini. Makanya biaya untuk digitalisasi ini memang besar, Pak. Kalau kita membuat suatu perangkat yang merupakan suatu aplikasi. Nah, memang ini permasalahan-permasalahan ini memang kendala kita selama ini. Tapi intinya kalau di bidang IT ada 3 item itu yang perlu disiasati, yang harus ada di dalam menuju suatu digitalisasi. Mungkin itu ya Pak, tambahan dari saya. Oke, baik Pak Pak Yodi. Terima kasih Pak Yodi. Pak Alamsah. Gimana Pak Patoni? Selain hardware, software, brandware, ada satu lagi Pak, yaitu Jware Pak. Karena kalau nggak ada punishment, jaringan ya Pak. Ini nggak jalan Pak. Ya. Dan satu lagi Pak Tony. Apa Pak? Bukan selain Jware juga ada perlu disawer Pak. Nah sawer itu yang Pak. Kalau sawernya nggak jalan Pak, wer ujungnya Pak, kacau kalau Pak. Iya, intinya itu Pak. Kewer Pak. Intinya itu Pak, saweran Pak. Iya, sawerannya. Dan kadang-kadang pengambil kebijakan atau yang pengambil keputusan kadang-kadang belum begitu menyadari bahwa pentingnya teknologi informasi ini, pentingnya membangun organisasi digital ya. Iya, kadang-kadang seperti itu ya. Kita sudah mengusulkan tapi ditolak atau seperti itu. Ya. Oke, baik. Nah, jadi masalah sarana dan prasarana juga sama, minimnya alat kerja, kemudian jaringan internet yang belum ada, banyak jumlah dan layanan listrik. Nah,
ini Bapak Ibu nanti kenapa tugas saya di organisasi kita seperti ini menggali permasalahan. Nanti pada saat stula itu Bapak Ibu tanyakan ke narasumbernya, kalau tempat stula itu bagaimana dia membangun organisasi digitalnya. Misalnya Bapak Ibu lihat dari SDM-nya bagaimana, dari Saprasnya bagaimana, seperti itu. Itu ya, itu ya. Oke, baik, lanjut masalah yang ketiga apa Pak Tony? Nah, ini Sawer. Iya. Oke. Ya itu tadi ya Pak Tony ya. Karena apa ya? Kadang-kadang apa yang sudah kita usulkan kadang-kadang ya ditolak kadang-kadang gitu kan. Ini keputusan Pak Ruby, Pak, kalau anggaran nih, Pak. Kabin anggaran ya Pak Ruby ya. Iya, Pak, pastian, Pak. Kabin akuntansi, Pak. Oh, bukan. Ya. Kalau Dari kami Bapeda akuntansi dulu, ini Pak. sifat Bapeda dulu direct, itu. Pak. Bukan bukan yang bukan yang ini Pak Ruby ya, bukan yang yang memutuskan racik ya, Pak. bumbu, Pak. Ya. Bukan yang racik bumbu. Ini sebenarnya Pak Ariel ini nggak perlu dibahas karena ini udah normatif lah, semua betul. pemerintah kota nih mengalami hal yang sama. Sama, iya betul. Karena ini tinggal improve baik memang untuk menyelesaikan masalah ini, kan masalah-masalah yang dialami seluruh SKPD, mungkin bukan Sumsel aja, se-Indonesia, Pak. Se-Indonesia Raya, Bu, Pak ya, dari Sabang sampai Merauke, Pak. Sampai Merauke ini semua. Berjajar pulau-pulau, Pak. Kalau kita bahas nggak enak sama Pak Robi nanti, padahal dia bukan leading yang memutuskan juga kan, Pak. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Permasalahan selanjutnya apa? Pak ini, Pak Tony. Oke, budaya. Coba Pak Tony ceritakan sedikit, Pak Tony. Ya, jadi yang pertama ini Pak, budaya digital ini karena masih gaptek, masih motivasi atau tingkat antusiasme pegawai itu ataupun organisasi itu masih terkadang ada yang sifatnya defensif Pak, tidak mau untuk berubah menuju hal-hal yang terdigital. Ya, antara lain kalau mungkin dalam karena mencari kerja ada kemarin itu Pak yang resisten, Pak. Resisten, betul Pak. Iya, yang resisten, yang bertahan. Ya, antara lain memang betul Pak. Antara lain karena memang beberapa PAD itu hilang Pak karena adanya digitalisasi ini. Maksudnya pendapatan asli dompet Pak. Itu yang apa? Pendapatan asli apa Pak? Mohon maaf Pak. Saya kadang pendapatan asli dompet. Langsung ditegaskan oleh Pak Jali. Ada juga yang nyebut bank saku Pak, demi bank saku Pak. Maksudnya bank saku bank gitu maksudnya. Saya Pak Koko. Iya. Oke. Pak Ruby senyum-senyum aja lihatnya itu Pak Ruby ya. Kayaknya. Nah kemudian yang kedua, siap izin Pak. Yang kedua, IT itu sebenarnya sudah dimanfaatkan Pak. Tetapi sayangnya kebanyakan kita ini kan baru sebatas medsos Pak. Buka YouTube, buka Facebook, WA. Tapi pada hal-hal yang levelnya lebih advance, lebih maju lagi, ini kadang-kadang masih enggan atau nggak mau belajar atau males dan lain-lain, Pak. Banyak rapat Pak, bingung jadi. Oke, ya jadi itu ya Pak ya. Jadi yang permasalahan keempat yang menurut Pak Tony yang kita carikan selesai, yang harus kita carikan solusinya, gitu. Itu berkaitan dengan budaya digital, di mana permasalahan budaya digital ini disebabkan adanya minimnya penerapan. Jadi IT itu hanya untuk di luar pekerjaan lah gitu ya, di luar pekerjaan dia, ya atau keengganan untuk mengadopsi pola kerja yang tadi, yang resisten tadi, yang masih bertahan. Pokoknya saya taunya kerjanya seperti ini. Ya, oke. Nah, kalau kita berbicara tentang kita hubungkan dengan yang ke anggaran tadi, kayaknya berkorelasi juga ke anggaran seperti yang dikatakan oleh Pak Tony barusan kan. Ya, mungkin dengan adanya digitalisasi ini mengurangi anggarannya tidak sama, lebih kecil daripada anggaran kalau tidak digitalisasi gitu. Betul Pak, tidak lagi beli ATK jadinya. Kira-kira seperti itu yang dimaksud oleh Pak Tony ya.
Oke, kemudian kekhawatiran bahaya internet maksudnya gimana Pak Tony? Ini maksudnya jadi ada beberapa ini mungkin kaitannya dengan keengganan tadi Pak. Salah satu alasannya, oh kaget ada virusnya, oh kaget ini, oh kaget kena hack aku, oh dan segala macam Oh gitu Pak. gitu ya. Atau nah lupa password Pak, nah lupa ID segala macam tuh, Pak. Kemudian ada juga Oh, memang yang masih konservatif menganggap internet itu lebih banyak dampak negatifnya, misalnya hal-hal yang untuk anak kecil kan nggak boleh pornografi segala macam. Padahal kan ya. digitalisasi kan sebenarnya kan seperti pisau. Oh gitu ya 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 ya. Oke. Kalau istilah Pak Koko itu eh halo Bapak, apa Ibu? Halo. Iya, Ya, Pak, dengar. Ya, siap, Pak. Ya. dengar ya. Kalau Iya, dengar, istilah Pak Koko itu beranggapan bahwa internet itu banyaklah mudarat daripada manfaatnya gitu. Manfaat. Benar. Gitu. Kalau bahasa Pak Koko, kalau bahasa Pak Tony tadi menganggap bahwa banyaklah negatifnya daripada positifnya ya Pak Tony ya. Iya, itu berbicara tentang kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu, Bapak betul sekali Pak Tony, budaya digital ini juga bisa jadi permasalahan. Nah, kita berbicara tentang budaya, itu tidak lepas dari cara kerja, kebiasaan, nah, kebiasaan kita dalam melakukan sesuatu. Jadi apa yang dikatakan Pak Tony itu keengganan, minimnya penerapan, itu larinya bisa lari kebiasaan. Seperti yang saya katakan tadi, saya biasanya kerjanya seperti ini, saya biasanya kerjanya begini. Misalnya, ketika kita misalnya ingin meminta data, saya biasanya mendatangi langsung ke siapa orang yang dipinta data itu. Nah, misalnya saya perlu data berapa jumlah, misalnya berapa jumlah, ada yang dari Dinsos ini. Oh, Pak Anu ya, Saya Pak, Pak Koko ya. Nah, saya perlu misalnya data berapa NKS, orang sih data miskin, penyandang ya penyandang masalah ketahanan sosial, ya apa ya penyandang masalah disabilitas mental. disabel. Ah ya misalnya saya mau tahu sih berapa penyandang disabilitas mental. Ya yang biasa ini selama ini saya mendatangi mungkin ke puskesmas mau mendata misalnya saya ambil di berapa puskesmas, misalnya puskesmas kecamatan ini didata satu-satu berapa orang, seperti itu. Nah, padahal ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan memanfaatkan digital ini. Bisa saja mungkin dia dengan mengirimkan kayak semacam Google Form, gitu ya, semacam Google Form ke puskesmas sehingga bisa diketahui dengan segera. Tapi itu tadi kembalinya ke apa yang dikatakan oleh Pak Tony ini keengganan itu, kemauan itu, langkah ini kan lawannya dari kemauan kan, kemauan kita untuk itu. Ya, saya cerita sedikit, waktu kami penyambutan kemarin di Kabupaten Sumedang, itu yang terima Pak Sekda. Jadi Pak Sekda itu bertanya, menantang lah ke salah satu peserta lah, Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu, berapa jumlah, apa ya, nggak salah waktu itu stunting. Berapa Ya, jumlah, stunting. ya stunting, pokoknya Nanti. apa, pokoknya stunting itu. Terus semua diam kan, diam. Nah, terus katanya bagaimana kalau seandainya kita ingin ketahui jumlah stunting itu, berapa lama kita harus tahu informasi itu? Ada yang jawab, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu. Terus dia bilang kalau di tempat kami di Sumedang katanya itu bisa dilihat dalam hitungan detik katanya. Ada e-office atau apa gitu ya. Jadi bisa diklik di sini dan dibuka. Dan itu ada salah satu peserta waktu kami ke lokusnya itu ke Bapenda, pada saat ke Bapenda. Jadi waktu di paparan dari Bapenda, nah peserta itu diberi kesempatan untuk melihat seperti yang dikatakan oleh Pak Sekda itu, tapi bukan berhubungan stunting, berhubungan dengan berapa kalau pajak atau apa nih, ketercapaian target apa itu. Nah Iya Pak, seperti itu. PAD Pak, Ya, jadi misalnya pendapatan hasil daerah. penerimaan pajak. Nah, misalnya sudah berapa penerimaan pajak kita? Misalnya hari ini ada peningkatan nggak gitu. Dan waktu berbagi pengalaman peserta yang dari kelompok itu bercerita memang betul katanya. Jadi dia apa angkanya itu running gitu. Angkanya itu running katanya. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi maksud saya mengambil contoh yang keengganan tadi. Jadi ada yang saya kerjanya pokoknya saya tahunya kita datang, kita ambil data gitu ya. Oke, kemudian baru kita input dan sebagainya. Padahal ada cara dengan memanfaatkan itu tadi.
Nah, kembali yang dikatakan oleh Pak Patoni tadi, ya kalau dia cuma menunggu dari input, ya kalau kita datang kan pasti ada apa, mungkin ke apa transport atau apa, kemungkinan itu kan. Iya, seperti itu. Makanya dikatakan oleh Pak Tony tadi, apa tadi, PAD dengan bangsaku tadi ya. Iya, gitu seperti itu. Lari bisa juga dari situ. Datangkan untuk ke situ. Artinya apa? Untuk budaya digital ini kembali bagaimana kita memberdayakan atau mengubah mindset atau mengubah pola pikir dari aparatur itu, ya. Bisa jadi kita bagi itu yang terberat. Kita membangun organisasi digital itu yang terberat. Bagaimana kita mengubah mindset, mengubah mindset yang ada di sana tuh yang selama ini dia nyaman dengan manual, mau kita alihkan dengan berbasis teknologi atau berbasis digital. Seperti itu, ya. Jadi ya itu pekerjaan berat. Termasuk pekerjaan Bapak Ibu nanti sekarang ini dalam level pejabat administrator kan, karena ya itu tadi kadang-kadang ada staf juga yang dikatakan oleh Pak Tony ini keengganan itu, rasa enggan itu, bagaimana Bapak Ibu selaku pemimpin dalam level pejabat administrator untuk apa ya, keengganan itu supaya diganti dengan kemauan, mengubah keengganan itu menjadi kemauan. Oke, baik, masih ada lagi Pak Tony? Satu lagi Pak, satu lagi. Ya, apa itu yang satunya Pak? Yang kekhawatiran bahaya internet ini juga terkait Oh. dengan keamanan, Pak, keamanan data. Jadi khawatirnya nanti, kalau kita misalnya rapat Zoom membahas hal-hal yang sifatnya Rahasia private gitu. atau rahasia gitu Ya. Pak, ya kaget ada LSM yang rekam dah kira-kira itu Pak. Oh ya, ya. Karena itu tadi ya, karena ada hal-hal yang memang tidak bisa kita hal-hal yang memang tidak bisa dikonsumsi publik ya. Ya, Publik ya. Betul, rahasia, Pak. Pak. Iya. Karena apa? Nanti kalau itu sampai ke publik, dikhawatirkan nanti akan terjadinya konflik, Betul. termasuk konflik kepentingan. Jadi akan ada konflik kepentingan dari pihak-pihak yang mengambil kepentingan dari situ. Ya, iya seperti itu ya. Oke, kalau dalam istilah di apa istilah kalau istilah di apa ASN itu yang pegawai itu semut gatal lah gitu. Iya. Mm-mm. Meringam kata kalau Lalat bahasa nyari orang Palembang tuh. lalat nyari koreng, Pak. Iya, betul. Meringam gitu ya. Iya. Iya, oke. Baik, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya di tempat Pak Tony ini ada 4 tadi ya, dari ada permasalahan SDM-nya, kemudian permasalahan saprasnya, permasalahan anggaran, 4 ya Pak Tony ya. Dan satu lagi Ada lagi, Pak, satu lagi, Pak. 5. Satu lagi, oke silakan Pak. Apa yang satu Pak? Regulasi, Pak. Oh iya. Maksudnya apa? Bisa diceritakan Bapak? Jadi beberapa hal terkait digitalisasi ini masih dibatasi regulasi, Pak. Ada beberapa hal yang masih belum bisa dipenuhi. Contohnya, misalnya penerapan untuk apa? Eh, Surat menyurat itu sudah secara elektronik, Pak. Maksudnya memang seperti pengarsipan tadi, surat masuk sampai surat keluar, penandatanganannya sudah secara digital. Nah, sementara untuk memenuhi atau untuk menerapkan ini ada beberapa regulasi, Pak. Nggak bisa serta-merta harus langsung semua seperti itu, seperti yang disampaikan Pak Angga. Atau mungkin nanti Pak Angga bisa cerita lebih mendalam lah. Nah, misalnya terkait dengan SOP-nya, kemudian lagi-lagi ke perangkat juga, kemudian mungkin dari peraturan bupatinya atau dan lain-lainnya yang jadi memang akhirnya kita untuk tanda tangan surat masih secara manual, arsip masih secara manual begitu Pak. Nah, kemudian berikutnya memang yang terkait ini OPD itu juga belum semuanya siap Pak untuk menerapkan digitalisasi ini. Tapi tidak ada aturan yang mewajibkan itu. Nah, contohnya misalnya sederhana saja Pak, belum semua OPD itu kan memiliki website. Itu yang paling sederhana lah gitu kira-kira. Nah, kemudian yang terpenting memang terkait dengan insentif tadi itu memang belum ada regulasi Pak. Misalnya ada semacam Perbuka atau SK Bupatika yang
ketika ada OPD yang memang digitalisasinya ini sudah bagus, tapi nggak ada penghargaan, Pak. Jadi ada beberapa teman-teman tuh menganggap, ah sudahlah sama baik, Pak. Nak digital, nak digital sama baik. Nak kata anggaran tambahan pula, Pak. Apa istilah Pak Koko kemarin, Pak Koko? Ya, Pak. Yang istilah Pak Koko kemarin apa itu? Yang kata Pak Tony, sama baik lah digital. Apa ada kemarin ada istilah Pak Koko kemarin? Yang Pak Koko Yang sampaikan. Ide dia milik kita, baik Pak. Ada Di singkatan itu. dia milik kita, Pak. Dia milik kita. Tanpa kita bisa jalan, tanpa kita juga bisa tidak efek gitu, Pak. Ya, ada juga ada singkat Pak, salah kemarin itu Pak Koko, saya lupa ada singkatannya Palu gadanya, Pak. Palu Gada. Palu Gada. Palu Gada, Pak. Palu mau gua ada. Iya. Palu Gada, bukan itu ya. Nah, jadi betul sekali. Kadang-kadang kita ini bekerja mau ada regulasinya dulu baru bekerja gitu ya Pak Tony ya. Ya betul. Ya, mau ada yang mengaturnya dulu baru bekerja. Nah, jadi kayak kesannya seperti mewajibkan. Mungkin dari misalnya kalau ada peraturan dari kepala daerah mengatakan bahwa sekarang urusan surat menyurat harus digital, baru mau bergerak gitu. Ya kayak Sri Kandi lah Pak. Itu yang dimastikan oleh apa Bu, Sri Kandi? Iya, yang digitalnya. Oke. Ya, apa itu yang dimaksud oleh Pak ini tadi ya Pak Tony tadi ya, bahwa ya betul. Ya oke. Jadi ya kalau tidak ada regulasi belum karena nah dampaknya baru ke sini tadi Pak, yang dampaknya tadi ya belum adanya aturan tadi, dampaknya salah satunya itu tadi Pak, dampaknya kepada reward dan punishment itu. Ya jelas kalau salah satu untuk memotivasi kita kan kita memberikan reward. Nah, reward itu ya sebenarnya ada regulasi juga yang mengatur kan. Oke, rewardnya apa gitu, punishment-nya apa kalau ini tidak dilakukan seperti itu ya. Oke, baik. Jadi ada lima ya Pak ya. Jadinya 5 Pak Toton ya. Ya. Satu lagi Pak. Oh masih ada. Oh ya silakan. Satu lagi. Jadi sekarang kan lagi tren tentang big data Pak. Jadi semua data-data yang banyak itu harus bisa dimanfaatkan. Nah kemudian masalahnya memang kalau kita misalnya yang sederhana saja, data orang miskin atau data TKS. nomor KTP misalnya Pak, nomor apa tuh namanya? NIK. Nomor induk kependudukan. Ya, kalau kepala daerah kita kan selalu pengennya gini Pak, kalau bisa itu berdasarkan NIK itu langsung ketahuan bahwa si A itu rumahnya di mana, miskin atau tidak, anaknya itu berapa yang sekolah, yang ikut askesnya BPJS-nya berapa, yang dapat bantuan kartu Indonesia Pintar berapa dan segala macam. Nah, tapi lagi-lagi Pak, karena kemampuan kita terbatas, akhirnya rawan terhadap kebocoran data. Nggak usah jauh-jauh aja Pak, kita kan sudah mendengar isu data nomor HP kita itu kan dijual oleh penyedia jasa provider komunikasi lah gitu Pak. Sehingga tiba-tiba kita mendapatkan banyak WA yang terkait A, B, C dan ya kita nggak tahu dari mana nih kok mereka tahu nomor kita itu kan kalau nggak dijual data tersebut Pak. Iya. Nah kemudian juga big data itu juga akhirnya memberikan kita PR baru. Data yang sedikit saja kita nggak mampu mengolah dan menyimpan, apalagi datanya itu sudah sangat besar dan banyak gitu Pak. Nah yang paling terakhir tadi Pak, belum terintegrasinya data. Jadi seperti misalnya Dinkes tempat Pak Yodi pengen pengen berikan bantuan ini mereka mau mengadakan sunat gratis misalnya. Siapa sih calon anak-anak yang penerima bantuan sunat ini? Kan akhirnya nanya lagi Pak. Jadi belum terintegrasi data-data tersebut, belum connect lah gitu Pak. Itu PR besar di masalah big data Pak. Jadi masih berdiri sendiri-sendiri ya Pak Tony ya? Ya betul Pak. Ya istilahnya Dinsos mungkin punya data, punya aplikasi sendiri, Dinkes punya aplikasi sendiri gitu ya. Nah jadi artinya bergerak sendiri-sendiri mereka itu, bergerak sendiri-sendiri itu. Ya mungkin maunya seperti Wak bergerak dewe ya. Ya, mungkin itu yang dimaksudkan Pak Tony itu harapan impian terbesar kita, mungkin impian besar tentang pengumpulan big data ini, impian besar kita itu datanya terintegrasi sehingga
begitu kata Pak Tony misalnya muncul apa ya, diklik misalnya NIK, maka muncul datanya yang lengkap. Kata Pak Tony, mungkin bisa jadi bagaimana keadaan rumahnya, mungkin itu bisa jadi masukan orang perkim kan, atau bagaimana status sosialnya, apakah dia keluarga miskin, nah gitu. Termasuk kalau kita ulang kembali yang kemarin, untuk merumuskan miskin saja kadang-kadang kriteria indikator bahwa orang itu miskin atau tidak masih ada yang dijelaskan oleh siapa? Pak Angga, siapa yang kemarin bilang kalau Kemenkes begini, kalau dari Dinsos gini, katanya gitu ya. Iya, saya. Iya, oke. Nah, ya kendalanya itu. Nah, itu kalau kita kembalikan ke awal tadi itu bisa saja dari salah satunya dari belum adanya regulasi tadi, Pak Tony. Ya, belum adanya atau belum diterapkannya. Kalau memang sudah ada mungkin belum diterapkannya secara maksimal ya regulasi tersebut. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Tony yang sudah memaparkan. Atau masih ada lagi Pak Tony? Iya. Pak izin Pak. Ya, kayaknya dia disabotase. Izin Pak, Coach. Pak Tony kayaknya HP-nya lagi disabotase, teleponnya lagi disabotase ini ya. Iya Pak. Inilah mungkin kelemahan salah satu IT tadi Pak ini Pak. Salah satu permasalahannya ini Pak. Dia pakai HP itu kayaknya Pak. Iya itu makanya tadi kayaknya ada sabotase kayaknya. HP-nya nak dipakai main Mobile Legend. Iya, oke. Izin Coach. Pak. Ya. Pak. Ya, Pak, gimana Pak Tony? Coach, izin. Halo? Ya, silakan Pak Tony. Itu apa kita bicara membangun organisasi digital para Pak Tony sebenarnya menggambarkan keseluruhan OPD terutama OPD di Kabupaten Oku Timur seperti di saya, Pak Tony maupun di Pak Angga. Jadi secara garis besar sama persamaannya dari sumber daya manusia dan anggaran intinya Pak Coach. Akhirnya karena sumber daya manusianya kurang, karena akibat anggaran yang kurang itu saling dua hal yang paling besar intinya Pak. Jadi jadi maksud kami di Oku Timur mungkin di OPD lain permasalahan hampir sama begitu. Itu saja hanya menambahkan. Terima kasih Coach. Ya, jadi secara tersirat Pak Jali itu menambahkan bahwa hampir rata-rata semua OPD semua daerah di pemerintahan kabupaten atau kota itu yang dikemukakan oleh Pak Tony permasalahan itu sama. Ya. Apalagi kalau dia pemdanya yang sama kayak Pak Jali tadi mengatakan kalau di Oku Timur di tempat Pak Jali juga seperti itu, di PU tempat Pak Jali juga seperti itu. Jadi masalah seperti ini ya. Oke. Iya, itu secara tersurat yang saya baca. Omongan Pak Tony tadi ya. Nah, kalau secara tersirat, saya menangkapnya gini, Pak Jali mengatakan, Pak berhubung sama untuk paparan cukup Pak Tony saja, Pak. Dan menambahi dikit, Pak. Iya, tahu ya. Iya, Pak. Iya, Pak, ya. Siap salah, Pak. Siap salah, Pak. Tapi enggak tahu itu perkiraan saya karena itu tersirat. Menambahkan tersiratnya Bapak, Pak, izin. Gimana, Pak? Ya, ini sebenarnya fenomena dinamika, Pak. Fenomena dinamika regulasi birokrasi. Karena ini sudah mengglobal dan semua masalahnya sama. Ya, ini udah menjadi fenomena sejatinya, kan? Iya. Tinggal atau fenomena gimana? Inilah gambaran salah satu gambaran birokrasi di Indonesia. Benar, gitu. Sepakat, Pak. Inilah penambahan salah satu yang tersirat dari Bapak. Jadi hampir sama. Hampir sama, tinggal prosentasenya yang membedakan terkait dengan PAD, alokasi anggaran, dan sumber daya manusia. Itu, Pak. Kalau masalahnya hampir sama, yang membedakan adalah prosentasenya aja, Pak. Sama skala prioritasnya, Pak. Yang membedakan itu. Jadi kita sepakat ya untuk yang saran dari Pak Jali yang tersirat tadi kita laksanakan. Iya, Pak. Sepakat, Pak. Intinya itu. Jadi untuk tugas individu organisasi digital itu sudah terwakilkan dari paparan Pak Tony, gitu ya? Ya,
Jadi isi materi Pak Tony ini dilema Sudah dan menggambarkan ya, PR Pak Koko ya? buat Pak Angga selaku Dinas Kominfo, ya kan, isi materi ini PR buat Pak Angga. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan diklat ini menjadi solusi output yang bermuatan positif dan insya Allah bisa didistribusikan, bisa dituangkan di dalam program kegiatan menyatukan seluruh visi dan misi rencana kerja dan capaian kinerja Kominfo, Pak, terkait dengan IT, perangkat keras, hardware dan softwarenya. Jangan Pak Koko PIM 3 nih Pak Koko, bukan PIM 2 Pak Koko. Masya Allah. Salah masalah lagi. Masya Allah. Ya, betul juga Pak Angga ya, betul juga Pak Angga. Kalau PIM 2 itu pemimpin yang visioner ya. Oke, dia mau membawa organisasinya mau dibawa kemana? Ya, jadi kalau dikatakan itu tugas Pak Angga, kalau Pak Angga sudah jadi kepala dinas, mungkin bisa jadi bahan pertentangan. Amin. Nah, ini dasarnya ini Pak, PR-nya Pak. Iya. Walaupun Kalau sebetulnya dilema Pak. Kata Pak Angga, kalau untuk PIM 3, saya ulang kembali yang kemarin saya katakan, kalau untuk PIM 3 atau PKA ini, setnya adalah bagaimana Bapak Ibu meningkatkan kinerja. Belum berbicara tentang untuk kedepannya bagaimana, atau belum berbicara mau membawa organisasi ini kemana gitu. Kayak lagu Armada tuh mau dibawa kemana hubungan kita, kalau kata lagu Armada. Kalau kita di PIM 2 atau PKN tingkat 2 itu mau dibawa kemana organisasi kita. Gitu. Kalau di PIM 3 atau PKA ini ya tadi bagaimana kita ingin meningkatkan kinerja organisasi kita. Gitu. Dimulai dengan melakukan aksi perubahan. Nah, kalau udah PIM 4 atau visioner. Ya, visioner kalau PIM 2. Kalau PIM 4 itu bagaimana dia meningkatkan pelayanan organisasi kita. Nah, gitu. Makanya kalau yang PIM 4 atau yang PKP itu larinya dia ke pelayanan, peningkatan pelayanan karena pelayanan apa gitu. Kalau kita PIM 3 ini sudah mulai mikir kinerja organisasi keseluruhan. Kinerja kita kayaknya berkurang. Misalnya tadi dalam membangun organisasi digital, apa sih dampaknya terhadap kinerja di organisasi kita? Nah sekarang bagaimana kita mau meningkatkan itu? Nah itu apa yang akan kita lakukan sebagai pejabat administrator. Oke Bapak Ibu ya, sepakat ya Pak Koko? Sepakat Pak. Yang penting regulasi, produk hukum, punishment, reward, udah itu aja. Kalau ngomong produk hukum Pak, silakan kepada Ibu Nuraida sebagai pakarnya hukum. Benar Pak, benar. Iya, baik. Terima kasih kepada Pak Tony sudah mewakili paparan dari 9 temannya, karena tadi seperti dikatakan oleh Pak Jali tadi, ya sama saja Pak. Jadi sudah terwakili semua. Atau saya tanya, ada nggak yang Bapak Ibu buat di tugas yang bagaimana mengidentifikasi bagaimana organisasi membangun menjadikan digital, itu ada nggak penambahan dari yang Pak Tony tadi gitu? Ada nggak penambahan? Kalau misalnya penambahannya dari segi apa gitu? Atau ada nggak Bapak Ibu yang berani mengakui bahwa yang saya belum ada yang disarankan oleh Pak Tony. Gitu. Misalnya regulasi tadi mungkin punya saya belum memasukkan ke regulasi. Yang Pak Tony memasukkan dan memang itu memang seharusnya ada seperti di Pak Tony seperti itu. Nah, itulah inti pembelajaran kita. Kita ini belajar di diklat ini atau pelatihan ini itu pendekatannya seperti saya katakan itu adalah andragogi, pendekatan orang dewasa. Artinya apa? Pendekatan orang dewasa, masing-masing peserta, Bapak Ibu peserta PKI ini, 40 peserta, 40 orang itu sudah ada yang di benaknya ini, yang berhubungan dengan tugasnya. Pak Koko misalnya atau Bu Nuraida, dia sudah punya pengalaman, dia sudah punya. Jadi kami sebenarnya tidak perlu lagi untuk membahas lebih detail, misalnya berbicara tentang misalnya manajemen keuangan, kita bicara dasar-dasar ini, ya, bagaimana, tapi kita sharing seperti yang kita lakukan ini. Jadi Pak Tony sharing di tempat saya gini-gini, nanti Pak Koko menanggapi tempat saya gini, karena kan bisa sharing, berbagi pengalaman.
Oke, atau nanti Intinya harus Pak ada output ya, Yodi. Pak. Iya, itulah Pak. Sebenarnya pembelajaran pelatihan seperti itu Pak. Harus Filosofi. ada output. Iya, harus Benar. ada output. Jadi dia Jadi bukan isinya curhatan melulu ya, Pak. Tapi berawalnya dari Outputnya nggak curhatan ada. Pak Koko. Kalau bahasa Palembang menjagi tali kelambu katanya Pak. Ngapa lah Pak Koko nak ngomong kelambu-kelambu itu? Ada apa kan di balik kelambu? Pak, single parent, Pak. Itu Jangan salah, Pak. Izin Pak, izin Pak Ya, silakan Pak Angga. Alam, Pak Alim, Hmm. izin Pak. Ya, silakan Pak. Kalau di permasalahan yang di punya saya Pak ada beda sedikit Pak yang di sarana. Ya, Karena Bapak ceritakan bedanya saja Pak ya. Apa Pak bedanya? Ya. Kenapa Pak? Bapak ceritakan bedanya saja ya. Ya, Yang iya, sama Pak. sudah usah diceritakan lagi Mas. Tidak usah Ya, dipaparkan yang lagi. bedanya aja Pak. Ya, satu Pak di bagian sarana prasarana karena kita Diskominfo udah punya mini data center Pak. Terus untuk meningkatkan si data center itu yang belum dapat support Pak. Oh gitu. Artinya masih kurangnya support dari apa? Pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan itu Pak? Sama-sama Pak. Sama-sama ya. Iya, dua-duanya pengaruh TAPD lah Pak. Untuk yang di sarana itu Pak ya. Ya, seperti itu. Iya. Atau kalau kita katakan bahwa belum masih rendahnya dukungan dari pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan, pengambil keputusan, ya kurang lebih sama yang dikatakan oleh Pak Tony yang terakhir tadi Pak Tony ya. Ya, jadi yang regulasi gitu. Ya. Dukungan itu biasanya kita lihat dari regulasinya. Kalau ada regulasinya, pasti pengambil keputusan itu mendukung. Ya, dia mau mengeluarkan regulasi tentang itu. Intinya memang sama Pak. Tapi ya karena di tempat Pak Angga selaku leading sektor dari penyebaran informasi lah gitu ya. Jadi dia sudah punya itu, Jadi untuk yang Pak Tony mungkin yang umum minimnya tadi kayak tadi. Ya Pak Tony yang permasalahan asalnya yang pertama tadi masih minimnya perangkat atau minimnya apa yang ada itu. Mungkin kalau untuk yang Pak Angga tidak bisa kita katakan situ karena yang Pak Angga itu dia sudah merasa sudah cukup ada. Tapi yang kurang itu adalah supportnya. Oke, ya Pak ya? Oke. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Tony dan semuanya. Silakan kasih aplaus. Ya. Sekarang kita masih ada waktu, kita akan lanjutkan ke tugas hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan, ya. Ya. Nah, ini siapa ini kira-kira yang mau memaparkan? Di hubungan kelembagaan ada 2 kelompok ya. Ya, kita minta perwakilan dari salah satu kelompok saja ya. Kita sharing seperti tadi ya. Oke. Jadi pembelajaran kita memang seperti ini, Bu. Kita pada intinya kita hanya pada sharing ya. Iya. Oke. Pak Tony di tugas hubungan kelembagaan kelompok berapa Pak Tony? A atau B? Kelompok B kalau nggak salah Pak. Kelompok B ya. Ya artinya kelompok B sudah terwakili tadi sedikit dengan Pak Tony. Kita mau mendengarkan dari kelompok A gitu ya. Sepakat nggak? Kelompok A ini, iya siap. Kelompok A ini kalau nggak salah Ibu Nur Pak yang, sebentar. Pak Angga, Bu Nur. Nah, saatnya ibu-ibu yang bicara. Kita dengar Bu Nur ya. Ngambil lokusnya di tempat. Ya. Ya, silakan Bu Nur. Hubungan kelembagaan ya. Iya Pak. Saya bantu share layarnya ini Pak. Iya, kelompok B ada Pak Angga, Pak Yayan, Pak Despi ya. Pak Despi, Pak Hari, Bu Nuraina, dan Pak Ruby. Silakan. Oke. Kayaknya anggota kelompok yang lain 4 orang itu sepakat untuk meminta Bu Nur yang menjadi penyajinya ya. Sepakat Pak Angga, Pak Yayan, Pak Hari, Pak Ruby. Sepakat Pak, karena sesuai dengan lokusnya Pak. Sesuai dengan lokusnya. Oke, silakan Ibu Nur. Nah, Bu Nur, kami belum bisa
kita orang 10 ini Bu Nur, kami belum belajar bahasa bibir. Jadi kalau Bu Nur nggak ada suaranya, kami belum bisa membaca omongan Bu Nur hanya dengan melihat bibirnya saja gitu. Baik Pak. Lupa. Lupa ya. Entah Baiknya nggak Pak. lupa kok bisa membaca Warahmatullahi bahasa bibir. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, hubungan Waalaikumsalam lembaga ini wabarakatuh. kami akan apa Pak? Kami akan membahas hubungan kelembagaan pada bagian hukum Setda Kabupaten Banyuasin, grup A Pak, kelompok 3. Anggotanya Pak Angga, Desti, Pak Hari, saya sendiri dan Pak Ruby. Silakan Pak Tony, lanjut, next. Bagaimana hubungan kelembagaan yang dijalani dan dirasakan oleh bagian hukum selama ini dalam membuat program kegiatan baik secara eksternal maupun internal. Bagian hukum pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menjalin hubungan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundangan. Bagian hukum juga berperan dalam memberikan konten hukum dan mendukung transformasi sosial menuju masyarakat Indonesia yang beretika dan demokratis. Hubungan kelembagaan yang dijalani bagian hukum pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat membuat program kegiatan bisa dirasakan baik secara eksternal maupun internal sebagai berikut. 1. Hubungan eksternal. Bagian hukum pemerintah Kabupaten Banyuasin berinteraksi dengan lembaga eksternal seperti jajaran pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin, kementerian, lembaga terkait, aparat hukum, LSM, dan masyarakat, yaitu hubungan dengan perangkat daerah. Bagian hukum pemerintah Kabupaten Banyuasin bekerjasama dengan perangkat daerah dan menyusun program kegiatan berkaitan dengan hukum, misalnya dalam menganalisis dan memberikan saran terkait regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin, serta menyelesaikan permasalahan hukum yang melibatkan pemerintah daerah. Bagian hukum pemerintah Kabupaten Banyuasin juga berperan dalam pembuatan dan penyusunan peraturan daerah untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang dibuat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hubungan dengan kementerian lembaga, bagian hukum berkoordinasi dengan dan bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam berbagai hal untuk mendapatkan bimbingan dan arahan dalam menyusun peraturan-peraturan daerah, menangani sengketa hukum, atau dalam hal lain yang berkaitan dengan bidang hukum. Bagian hukum juga berkoordinasi terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan memastikan bagian kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik di tingkat kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bagian hukum hubungan dengan aparat penegak hukum. Bagian hukum pemerintah Kabupaten Banyuasin bekerja sama dengan aparat hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan dalam penegakan hukum, dalam penanganan kasus-kasus hukum yang melibatkan pemerintah daerah dan menjamin bahwa penegakan hukum dilakukan secara efektif. Bagian hukum pemerintah Kabupaten Banyuasin juga bekerja sama dengan aparat hukum dalam memberikan pendampingan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, berkoordinasi dengan aparat hukum untuk memastikan penyelesaian yang adil dan efektif. Next. Lanjut Pak Tony. Hubungan dengan masyarakat. Bagian hukum pemerintah Kabupaten Banyuasin juga berperan dalam memberikan hubungan dengan masyarakat. Ini biasa dilakukan oleh penyuluhan hukum, memberikan informasi terkait regulasi daerah kepada masyarakat serta menangani permasalahan hukum yang melibatkan masyarakat. 2. Hubungan internal. Selain hubungan eksternal, bagian hukum pemerintah Kabupaten Banyuasin juga memiliki hubungan internal dengan staf internal yang penting dan membuat program kegiatan, keterlibatan, dan partisipasi semua anggota tim dalam menyusun program kegiatan akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program tersebut. Dena skema jejaring kerja bagian hukum Setda Kabupaten Banyuasin dalam menjalin hubungan kelembagaan. Bagian hukum Setda Kabupaten Banyuasin dalam menyusun kelembagaan. Ya. Gimana kalau sedikit
masukan buat Bu Nur, resumenya aja Bu, untuk nanti kita Iya. Iya. bahas. Kalau dibaca semua takut maghrib. Iya. Baiklah, ini Pak peta jaring Maaf, Coach. stakeholdernya. Maaf, untuk efisiensi. Baik, Ya, Pak, boleh, baik. boleh. Silakan. Ya, bagian hukum itu skemanya Pak Bupati Saida, hukum aparat hukum dan sebagainya. Ini memang Pak di bagian hukum itu memang dalam tupoksinya menjalankan rekomendasi dari kepala daerah dan kebijakan-kebijakan daerah loh Pak. Dan untuk Bankumnya juga menjalankan Bankum dan juga kasus-kasus di bagian hukum Pak. Dan masalah produk hukumnya juga, masalah produk hukum utamanya Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah juga kami juga berkoordinasi dengan OPD Pemrakarsa. Sekian Pak. Oke. Baik. Jadi kita lihat kembali Bu, tugas yang kemarin itu di tugas kelompok adalah Bapak Ibu diminta untuk bagaimana Bapak Ibu bercerita tentang proses penerapan proses itu yang ini ya, prosedural ya. Bagaimana Bapak Ibu menganalisis ya hubungan kelembagaan yang dijalankan di OPD-nya. Ya. Oke. Jadi kita lihat, coba Ibu Pak Tony coba tayangkan tugasnya itu. Saya minta Bapak untuk membuat jejaring kerja, jejaring kerja. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu selaku pejabat administrator. Coba Pak Tony bisa diputarkan jejaring kerjanya Pak Tony? Ya, jadi intinya gitu yang saran Pak Kopet inti. Jadi kalau sesuaikan tugasnya itu jejaring kerja dan apa yang dibangun. Nah, sekarang coba kita Pak jejaring kerjanya. Oh gini. Oh gitu ya. Itu adalah peta jejaring kerja stakeholder di bagian hukum ya Bu ya. Siap. Nah, ini yang sudah Ibu masukkan tadi yang internal dan eksternal sudah masuk ya? Ya sudah. Kemudian hubungan antar sesama perangkat daerah, ya, kelembagaan perangkat daerah dengan pusat ada juga Bu ya? Ada, Kemenkumham Pak. Oh tuh, oke, iya. Nah untuk yang LSM dengan Kemenkumham itu garis-garis tidak ada tanda panah memang? Iya Pak. Maksudnya apa Bu? Coba lihat ke bawah penjelasannya Pak Tony. Garis apa itu maksudnya? Garis kehidupankah? Itu garis hubungan aja Pak. Memang Kemenkumham itu memang Pak kalau kami ada kasus bahkan berkasus, dia kan memang ada apa nama kabitnya di Kemenkumham untuk menyelesaikan kasus juga Pak. Terus kalau LSM ini biasanya Pak mereka juga kadang-kadang untuk mencari kasus di suatu kabupaten juga dia nanya ke Kemenkumham loh Pak. Oh gitu. Ya karena katanya dalam tanda kutip katanya di kabupaten yang bersangkutan tidak terbuka. Padahal kadang-kadang kan kita sudah gandeng loh Pak. Utamanya LSM garis miring lawyer mereka biasanya kami juga gandeng Pak. Dengan adanya advokat untuk penyelesaian di kada. Kalau aparatur memang belum Pak. Kami menganggarkan juga untuk di kada. Makanya mungkin di perubahan ini saya bikin mungkin bantuan hukum gratis Pak. Bantuan hukum gratis itu juga Pak, dia nyambungnya ke Kemenkumham juga Pak. Karena selama ini bantuan hukum gratis untuk masyarakat yang kurang mampu belum loh Pak di Banyuasin. Mungkin di tempat-tempat lain sudah, karena mengingat anggaran juga loh Pak. Itu kira-kira Pak sekilas saya terangkan ya. Iya, oke. Ya, jadi coba Pak Tony putar ke bawah Pak Tony. Oh, sebentar. Keterangan tadi Pak. Oh, garis koordinasi. Ya, koordinasi aja Pak. Iya. Itu yang saya tanyakan Bu. Itu kan ada garis putus. Nah, tapi di situ garis koordinasinya tidak ada tanda panah. Nah, yang maklum Pak. Tanda panahnya. Iya, tanda panah maksudnya apa garis? Izin Pak, masukan sedikit. Kalau saya nggak salah bukan bantuan hukum Ibu Nur, tapi pendampingan.
Ya. Kalau Advokasi. bantuan hukum itu pasti kita memanfaatkan tenaga SDM lawyer. Lawyer ini kan harus ada finansial yang harus kita keluarkan. Apakah bagian hukum sudah mengeluarkan budget itu? Sementara Atau lawyer menganggarkan ya Pak ya, ya, kalau ada menganggarkan apakah untuk sudah menganggarkan karena Iya. terkait dengan profesional kinerja kan mereka lawyer ya, kecuali ada memang LBH yang taruhlah yang menyangkut dengan hak asasi manusia dan lain-lain, mungkin pendampingan hukum kali Bu ya, kalau lebih tepatnya bantuan hukum ya. Ya sifatnya pendampingan hukum, tapi kan DR-nya kita kan bikin nanti kan bantuan hukum, Pak. Oh, bantuan hukum ya. Iya. Ya. Kalau mereka secara umumnya kan memang kita mendampingi orang itu, bukan membantu. Ini membantunya untuk ASN atau masyarakat? Belum, kalau ASN-nya belum. ASN itu diarahkan ke Kopri nanti. Oh itu ya. Bantuan hukum yang melewat yang dari Kopri. Oh, dari Belum juga. organisasi. Nanti kami Dari juga profesi mungkin nanti profesi ya. Nanti mungkin kami juga akan membuat itu, bahkan setelah kami buat regulasinya, baru rancangannya Pak. Oke. Ya. Pak Alam, izin Pak. Bu Ya Nur. silakan Pak Tony, gimana Pak Tony? Ya, walaupun saya jadi astronot, saya dikit nanya. Yang pertama ini Bu, mungkin sharing sedikit di Oku Timur juga ada program bantuan hukum gratis digagas oleh Pak Bupati kami. Jadi bagian hukumnya kerjasama dengan lawyer Pak. Jadi menunjuk lawyer. Kemudian jadi nanti kalau ada masyarakat, terutama yang miskin, yang tidak mampu, kalau memang tersangkut hukum, maka bisa memanfaatkan lawyer yang dibayar oleh Pemkab tadi Pak. Walaupun memang kuotanya terbatas. Nah, hanya saja memang dibatasi kasus tersebut tidak boleh terkait dengan narkoba, terorisme, dan hal-hal lain yang memang tidak patut dibantu. Nah, tapi kalau seandainya kasus KDRT dan lain-lain, perselingkuhan pegawai. Nggak kate itu memperselingkuhan pegawai. Cukup inspektorat baik kalau yang itu kalau. Ya. Lexus. Makanya jangan nak selingkuh. Iya. Oke, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Tony tadi itu yang disarankan oleh Pak Koko tadi. Kalau menggunakan istilah bantuan hukum kata Pak Koko memang sudah tersedia anggaran dan memang katanya memang sudah ada dengan kriteria dalam ranah-ranah terjerat hukum yang mana gitu atau kepentingannya untuk bantuan hukum di bidang apalah kira-kira seperti yang kata Pak Tony tadi ya Pak Tony ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat yang ke bawah lagi Pak Tony. Pak, izin tambahan sedikit Pak dan bertanya Bu. Kita ini kan memang OPD itu seluruh perangkat daerah lah terkendala dengan LSM ini Pak, kan LSM itu sudah dikenal loka senang maju, loka saro mundur. Sama loka saya mana? Nah, sementara efek dari laporan-laporan seperti ini Pak, ya kadang-kadang kan kita juga tidak bisa memungkiri Pak, ada beberapa celah yang mungkin karena kelalaian atau alpa dan lainnya sehingga akhirnya berurusan dengan pihak hukum. Nah, jadi kita itu kadang kan bingung Pak kalau ada teman Pak ya, terutama yang bergerak di bidang pengadaan-pengadaan yang besar kayak konstruksi, adakah teman yang terkena kasus. Tapi seolah-olah itu agak ditinggalkan Pak, baik oleh Pemkab, bagian hukum mungkin keterbatasan, kemudian yang saya bingung ini, mungkin Bu Nur bisa bantu menjelaskan Bu, peran jaksa sebagai katanya nih pengacara negara gitu, itu seperti apa? Jadi kalau teman-teman misalnya minta bantuan hukum seperti ini itu gimana Bu? Mohon pencerahannya Bu. Ya baik, kalau di Kabupaten Banyuasin memang dia ada kerjasama, jadi kalau dulu TP4D, nah sekarang enggak lagi, jadi kerjasama ke UPDPD melalui kabar kerjasama kalau kami ya, tapi kalau kita tersandung masalah ya enggak bisa juga loh Pak. Dan kami juga kadang-kadang untuk mendampingi lawyer yang telah kami bayar, advokat yang telah kami bayar, masih itulah Pak enggak bisa. Penyidik di Kejari. Karena kadang-kadang Kejari ini juga Pak, maaf ngomong tuh Pak kadang-kadang mereka juga bermain juga lupa dengan LSM. Ya kan? Kadang-kadang sih.
Nggak melo-melo, Bu, jalan. Bu Nur, boleh Kalau saya berhubungan izin, ke jari, tak belok-belok, enggak ya? izin coach, nambahkan Maaf, coach Pak. tanggung. Iya, silakan Pak Jali. Izin Bu Nur ini tambahan. Saya juga alumni dari bagian hukum lama di sini. Jadi maksud jaksa pengacara negara itu khusus petun saja, enggak ke arah pidana. Yang di sini ya, yang di sini itu Ada tambahan. di kami ada. Ya mungkin beda. Ya kami. Kalau di sini cukup petun, karena ya memang itu betul. Hmm. Tapi kalau di Banyuasin ada juga loh Pak, untuk pidana dengan perdata. Kalau Oh, perdata beda kan berarti. beda tanah, Oh, masalah ya, Pak, sengketa petun. tanah. Ya, Kalau betul, pidana kan, yang kemarin sekda kami kan ikut waktu itu. 1,5 tahun Pak Robani pada tahun 2016. Ya Bu, siap. Iya, oke. Ada perbedaan artinya. Itu karena Ya. imbas dari penangkapan KPK waktu itu. Siap. Itu enggak Pak, enggak bisa kita langsung misalnya kita ke Kejari dipanggil. Ini barusan aku juga dipanggil loh Pak, karena gara-gara sengketa tanah juga. Karena mereka itu Pak sudah kita selami, enggak tahu sih, enggak gimana, enggak mau gimana kita ruang lingkup kita masuk ke sana tuh agak. Izin Pak, izin Coach. Ya, oke. Mengenai untuk hubungan kita ke pihak kejaksaan itu biasanya kan kalau untuk bidang kasidatun atau katakanlah mereka sebagai pengacara negara itu sebatas kita koordinasi biasanya. Memang kita sebagai OPD ataupun mungkin lingkup kita sebagai katakanlah wilayah, ya kita perlu melakukan koordinasi yang khususnya melalui Datun Pak. Ini karena Datun ini ditugaskan, diamanatkan oleh negara bahwa mereka sebagai pengacara negara. Akan tetapi satu sisi Pak, memang kita harus melaporkan terlebih dahulu apa-apa yang akan kita laksanakan atau program-program yang akan kita kerjakan kepada Kasidatun tersebut. Nah, dari Kasidatun ini nanti akan mereka sampaikan kepada Kajari. Nah, prinsipnya Pak, mereka itu memang tidak bisa seluruh pekerjaan yang kita laksanakan itu akan mereka dampingi. Mungkin mereka akan memilah mana pekerjaan-pekerjaan itu yang lebih berisiko. Jadi itulah yang akan mereka dampingi. Jadi bukan seluruh kegiatan kita, apalagi itu seluruh kegiatan kota akan mereka dampingi. Oleh karena itu, melalui Kasidatun, dalam hal ini di Kejari, kita sekedar melakukan pendekatan supaya kasarnya Pak, supaya kita lebih enak untuk masuk ke ranahnya Kajari atau mungkin kasih Intel atau mungkin kasih Pidum. Jadi mereka itu di Datun itu sebagai pengacara negara itu memfasilitasi kita untuk ke kasih-kasih yang lain itu Pak. Itu saja yang kami ketahui Pak. Terima kasih Pak. Berarti Bapak pernah mungkin Pak ya, Pak Enhar? Bukan udah pernah Pak. Jadi kita memang kita jalin hubungan. Ya memang ada MOU-nya Pak ya. Jadi ke aparat penegak hukum, bukan saja ke kejaksaan Pak. Kita kan ke Polresnya juga. Ya Polres ya betul. Itu ada kita katakanlah yang membidangi itu yang kita jalin kerjasama. Jadi tujuan kita itu bukan semata-mata kita ada apa gitu kan, tetapi sekedar untuk koordinasi Pak. Apalagi ini berhubung dengan mata pelajaran hubungan kelembagaan ini Pak. Jadi memang kita perlu, jangan sampai nanti pada saat kita sudah terbentur, kita baru mau melakukan pendekatan. Jadi saran kami memang kita perlu menjalin hubungan kepada aparat penegak hukum, bukan saja kepada kejaksaan, tapi kepada kepolisian juga. Itu sekedar untuk katakanlah membackup kita secara dini itu Pak. Iya betul. Jadi jangan sampai kita sudah terbentur baru mau berhubungan dengan mereka, baru mau menjalin komunikasi, tapi sebelum ada benih-benih itu kita sudah menjalin koordinasi yang bagus. Itu Pak. Ya betul Pak. Oke. Sedikit menambahi Pak. Ya silakan Pak. Ya. Sedikit aja Pak ya. Saya sama Pak Enhar ini sama. Yang disampaikan Pak Enhar tadi adalah output Pak. Itu output solusi.
untuk pencegahan dini penyalahgunaan wewenang terkait dengan KKN, korupsi, nepotisme, dan gratifikasi. Benar kata Pak Enhar, tapi bisa kok, bukan tidak bisa semua, bisa semua sejauh memang kita mau berbagi, mengurangi sisa hasil usaha. Yang ketiga, jangan malas koordinasi. Konsekuensi itu, Pak. Kalau kita mau aman, memang jangan diambil semuanya, SHU-nya harus berbagi. Kalau kita berbagi, insya Allah semut pun nggak akan marah. Kalau kita ada kate bulo yang ada bagi Pak, nah, ini menjadi konsekuensi tidak mau berbagi. Otomatis kalau kita melibatkan APH, aparat penegak hukum, pasti mengurangi sisa hasil usaha. Karena itu menjadi konsekuensi kita. Karena sumber distribusinya bukan ke sana aja. Sebagai kita pelaku pejabat teknis dalam hal ini. Contoh PPTK. PPTK ini belum apa-apa yang di otaknya udah distribusi, Pak. Bukan income. Kemana baik nanti kunjuk barang nih. Nah, jangan-jangan total loss. Kan itu, Pak. Yang lebih parah lagi, kegiatan sudah, duit udah jadi kotoran, barang itu naik. Nah, itu yang lebih pusing, Pak. Yang kedua, sudah kita jalin kerjasama. Tahu-tahu rotasi berganti pejabat APH, aparat penegak hukum, baik kejaksaan dan Polres. Naik lagi barang tuh. Nah, ini kan menjadi suatu dilema juga bagi kita, hubungan antar lembaga. APH ini, Pak, yang penting finansial. Mereka itu tidak memandang kedekatan hati dan profesional kerja. Kita benar aja kita takut diperiksa, apalagi kita salah. Nah, itu, Pak, karena kurangnya teamwork. Tidak ada koordinator yang memfasilitasi untuk kekuatan dan pemahaman hukum terhadap kita. Yang terjadi apa? Crash di bawah, Pak. Yang terjadi apa? Oi, lemak, apa? Aku dan made nggak diurusi masalahku. Nah, karena tergantung dengan persentase income yang dia ambil. Apakah dia berbagi apa enggak? Biasanya kalau berbagi mudah-mudahan enggak jadi masalah. Kebanyakan ASN sekarang untungnya mau gede, masalahnya dia nggak mau terima masalah. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Kalau kita berbagi dengan cara yang tepat dan keterbukaan, jalinan kerjasama, insya Allah tidak akan. Tapi konsekuensinya itu, Pak, pada saat bergantinya rotasi jabatan aparat penegak hukum menjadi bulan-bulanan lagi, Pak. Apalagi itu ada kontranya dengan lembaga swadaya masyarakat dan orang-orang yang iri, yang dengki pada kita selaku ASN. Intinya yaitu tadi harus pintar-pintar bergaul dan pintar-pintar berbagi dan pintar-pintar berimprovisasi, Pak. Ya, berbagi tadi, Pak, yang pasti dengan kondisi yang ada. Intinya Pak ya, ada konsekuensi dan komitmen, Pak. Konsekuensinya kalau barang itu kita makan sendiri pasti muntah. Kalau kita berbagi juga pasti banyak yang tahu. Nah, itu konsekuensi semua, Pak. Jadi memang semua pekerjaan ada konsekuensinya. Ada konsekuensi, Pak. Tergantung amal dan perbuatan memang. Iya, Tapi saya terima kasih kepada Pak Enhar. Kalau kami memang di Pagar Alam ini, Bu Nur, memang sudah terkoordinasi dan beberapa kali sosialisasi yang difasilitasi oleh Kejaksaan dan Pak Wali dan Wali Kota kami. Alhamdulillah. Jadi kalau ada kegiatan, kami koordinasi, minta pendampingan, Bu. Sama, kami juga didampingin. Tapi kadang-kadang mengenai anggaran juga. Akhir-akhirnya anggaran. Jadi karena Pak di bagian hukum untuk di Banyuasin memang anggaran tidak begitu besar. Namanya bagian hukum ya, Pak. Oleh karena apa? Mungkin residu-residu aja yang kami kerjakan. Jadi ujung-ujungnya UUD juga ya, Bu, Bapak. Ya, anggaran itulah, Pak. Oke. Baik, coba kita lihat yang di bawahnya coba. Yang kedua itu coba Pak Tony. Yang kedua itu kita lihat apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Ini kita ke Bu Nuraina sebagai pejabat administrator, ya, apa yang dapat dilakukan. Coba kita lihat yang pertama, dia menganalisis kebutuhan dan pengembangan program. Oke, yang kedua apa? Perumahan tujuan dan strategi. Kemudian yang ketiga pengelolaan sumber daya.
Kemudian yang keempat, meningkatkan kompetensi. Banyak ya. Kelima, mengoptimalkan kolaborasi dan memonitoring evaluasi. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh ini yang saya tanya ke Bu Nuraina, apakah semuanya ini dari poin A sampai F ini itu ya ini kalau ini dikerjakan secara optimal, nah, apakah bisa meningkatkan kinerja bidang hukum, kinerja bagian hukum? Ah, Musi Banyasin. Banyasin ya, Iya, Pak. Banyasin. Mbak Yasin. Siap, Pak. Ya kalau diterapkan semua ya pastilah, Pak. Ini Bisa kan meningkatkan kinerja. iya, semua Nah, kinerja kinerja yang selama ini gimana, Bu? ya Menurut Ibu? selama ini masih timpang, Pak. Oh, Ya, oke. karena pula Pak di bagian hukum kami itu nggak ada pegawai sama kayak teman-teman yang lainnya. Karena Iya, yang dikatakan kebijakan belum Pak ada, Tony tadi ya, CPNS baru keterbatasan belum ada. SDM ya. Ya SDM-nya kurang, Pak. Oke. Baik. Utamanya yang hukumnya, Pak. Maksud aku tuh yang hukumnya, soal yang bantuan hukum dengan yang produk hukumnya, Pak, nggak ada. Oke. Baik, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ingat-ingat kembali yang Bapak Ibu lakukan. Apakah poin-poin ini sama seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan, yang akan Bapak Ibu lakukan, atau yang sedang atau telah dilakukan oleh Bapak Ibu untuk meningkatkan kinerjanya? Ya, di situ ada dimulai dari perencanaan. Nah, saya lihat kalau yang Bu Nuraini dari perencanaan sampai evaluasi, dimulai dari analisis kebutuhan dan pengembangan program, itu masuk ke perencanaan sampai ke paling bawah, scroll ke paling bawah, Pak Tony, itu adalah pengawasan tadi ya. Nah, itu monitoring dan evaluasi monep ya. Oke, seperti itu. Jadi hal yang kita kerjakan ini ya itu menurut Bu Naida, apa yang dia gulirkan ini kalau kita kerjakan secara optimal bisa meningkatkan kinerja organisasinya. Bisa, Pak. Baik, iya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup dulu ya pembelajaran kita untuk hari ini, Bapak Ibu. Untuk hanya dua saja yang maju, ya, di tugas individu di organisasi digital, bagaimana membangun organisasi digital, kemudian di tugas kelompoknya adalah bagaimana membangun hubungan kelembagaan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, Bapak Ibu, intinya adalah seperti yang saya katakan kemarin dan juga hari sebelumnya bahwa di agenda 3 ini adalah mata pelatihan yang aplikatif. Nah, saya harapkan nanti aplikasinya kan melalui dua, melalui studi lapangan dan aksi perubahan. Saya harapkan Bapak Ibu untuk sharing kita ya, terutama yang berhubungan dengan yang dipaparkan oleh Pak Tony tadi, bagaimana membangun organisasi digital itu. Saya harapkan Bapak Ibu ini nanti bisa memperkaya Bapak Ibu ketika akan melakukan stula nanti. Karena pada stula nanti poin yang akan kita lihat itu adalah bagaimana OPD itu membangun organisasi digital, ya. Bagaimana membangun organisasi digital gitu. Seperti yang saya ceritakan kemarin, hasil dari stula kemarin kami yang di Sumedang itu ya oke, kelihatan bahwa kalau dari tataran pemerintah Pemda secara keseluruhan dari kepala daerahnya dia sudah e-office katanya. Dia sudah e-office ya. Jadi urusan perusahaan di intern dia di Pemkab Sumedang itu sudah memarkan e-office. Jadi secara global di Pemda itu sudah mulai membangun organisasi digital. Makanya kata saya selaku pembimbing, nah Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat instrumen kemarin, apakah di instrumen Bapak Ibu hasil dari kita belajar digital itu, apakah Bapak Ibu ada yang mempertanyakan tentang hal-hal seperti sama yang kurang lebih sama yang seperti yang dibuat oleh Pak Tony ini. Ya, misalnya hal-hal yang tanya berhubungan dengan bahan pemanfaatan SDM-nya. Nah, termasuk juga bagaimana penganggarannya. Nah, termasuk juga apakah ada regulasinya. Ya, misalnya dari lokus A membuat ini misalnya, ya. Misalnya kalau dari di BKPSM ada aplikasi Mak City namanya. Nah, coba Pak Ibu gali lagi bagaimana dia menerapkan atau bagaimana dia melaksanakan atau mengimplementasikan aplikasi tersebut. Nah, coba Pak Ibu gali lagi. Nah, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu, kata saya sesuatu itulah nanti yang akan memperkaya aksi perubahan Bapak Ibu. Nah, gitu. Ya Bapak Ibu ya. Saya harapkan nanti hasil sharing kita ini nanti bisa memperkaya Bapak Ibu ketika nanti pada saat akan melakukan stula dan juga
saat membuat rancangan rancangan aksi perubahannya. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Silakan 1 menit saja. Tugas Pak, tugas hari ini Pak. Sudah tugas hari ini. Tugas untuk malam nanti Pak ya? Ada kan? Ya sudah Ada Pak, kan? kalau ganti. Sudah Pak, sudah ada Pak. Ada Iya. Pak, Bu. Itu standar dua individu, kinerja dua kelompok. pelayanan dengan manajemen kinerja ya. Iya Iya kan? Pak. Iya Pak. Iya. Ya, Pak, benar Pak. Iya, manajemen kinerja. Nah, besok saya mau melihat yang ini besok. Saya udah nggak sabar lagi ingin melihat hasil diskusi Bapak Ibu. Coba besok kita yang ini. Pak ya? Senin Pak ya, bukan Minggu. Oh iya, betul. Iya, ternyata Pak Ruby di rumahnya banyak kalender ya, sehingga dia tahu bahwa hari Senin ya. Saya udah lupa. Pak, kalau hari Minggu kan quality time big family, Pak. Oh Iya. gitu. Nah, kondangan, Walaupun saya single parent nih kan masih ada anak, Pak. Oh gitu. Hari Minggu itu tugas individu sekali, Pak. Bukan Iya, Pak. individu saja, individu sekali, Pak. Kalau hari Minggu, Individu Pak. sekali ya. Tidak bisa dikagumkan ya Pak Enhar ya. Iya, seperti kata Pak Koko tadi, quality time. Ya, saya ingin melihat yang ini Bapak Ibu. Mohon nanti untuk hari Senin kita paper yang ini, manajemen kinerja penyusunan ini, ya. Iya. Nanti kita lihat siapa yang belum pernah ngomongin ya. Kayaknya Pak Yayan belum pernah ini ngomongin ya. Pak Hari belum pernah ini kayaknya ya. Iya. Kami tersinggung nih Pak, yang banyak ngomong nih Pak. Pak, izin Pak, untuk Enggak, tugasnya maksudnya biar sharingnya kompleks. Jadi kita juga mendengar tadi yang ini. Kadang-kadang orang itu pendiam itu begitu disuruh ngomong dia gitu. Ya, Kadang-kadang dia makan dalam Pak. ya, Ya, kadang-kadang benar, ada Pak. mengikuti orangnya ya. Kayak di angkatan 1 Kalau itu Pak saya Yayan tuh saya ada suaranya ikut satu. apa Ternyata kucing saya Pak? ngobrol dengan ternyata Bapak ini mau ngomong juga ternyata. Ya. Izin coach, izin. Gimana Pak Jali? Waktu pengumpulannya berartinya dimundur ya coach ya, tugas. Ya besok berarti ya. Iya, bukan tanggal 5, tanggal 6. Oh, Oke. terima kasih coach. Terima kasih, Alhamdulillah. Coach. Alhamdulillah. Kalau yang udah selesai boleh kirim malam nanti Pak ya. Oh, Pak Koko lah selesai. Pak Koko yang lah selesai. Kami belum. Nanti yang Pak Koko. nanti yang Pak Koko itu dikirim ke saya dulu, saya teliti dulu. Oh iya. Kirim Review kami dulu juga yang Pak. Pak Koko tuh. Maksud Pak Enhar itu bukan diteliti, mau diadaptasi, mau disesuaikan dengan di organisasi Pak Enhar. Jangan malu-malu Benar, Pak. Pak. Ya, mana yang bisa Harap maklum, diterapkan, Pak, ya, Pak. diterapkan ya Pak Enhar Ya, ya. kompak Pak. Iya, Pak, ya. Iya, Pak, mau yang kompak. adaptasi ya Pak Enhar ya. Iya, Pak, benar, Pak, ya. Iya, siap Angga, salah kirim Pak. dulu bentar ya. Ya. Oke, Aja jadi aku cek dulu benar apa tidak. besok hari Senin kita papar yang ini. Saya ingin melihat Bapak Ibu logic model ya di salah satu kegiatan logic model juni kerja Bapak Ibu. Kalau contohnya ini adalah membangun jaringan telekomunikasi. Nah, bisa diambil kayak Pak Tony kan tadi ada permasalahan tentang SDM-nya kali ya. Nah, mungkin Pak Tony bisa ngambil salah satu itu mungkin tadi atau keengganan SDM untuk ikut tadi atau kuota tadi Pak ya. Ya, kuota untuk mengikuti pelatihan atau disarankan oleh Pak Koko tadi. Keengganan itu mungkin Pak bisa jadi contohnya Pak Tony bisa mengambil situ. Jadi misalnya yang Pak Tony contohnya Pak Tony adalah meningkatkan misalnya pemahaman aparatur tentang digitalisasi seperti itu atau bagaimana meningkatkan motivasi aparatur untuk gitu, seperti itu ya. Iya, itu saya ambil contoh yang Pak Tony karena tadi yang paparan Pak Tony tadi kan ada. Jadi bisa saja diambil dari permasalahan itu ya. Yap. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup ya Zoom meeting kita sore ini ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Iya, atas apa ya? Wah, sore-sore walaupun belum mandi gitu ya. Tetap standby. Iya, kita sama, saya juga belum mandi.
Ya, syukur kita karena kita Zoom, jadi kita tidak bisa saling merasakan bau orang yang belum mandi. Kalau fisikal mungkin terasa kan. Bau dewek lah Pak. Yang penting masih ganteng Pak kami Pak. Oh iya Pak, kalau cantik kan Ibu Nurina. Ya, mantap Pak. Oke, baik Bapak Ibu, saya cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ada kesalahan, ada kekeliruan. Kita ketemu lagi hari Senin. Hari Senin kita pagi ya schedule-nya ya. Ya, jam 8. Kita ketemu lagi hari Senin jam 8. Nah, kita bisa normal lagi. Dan insya Allah Bapak Ibu Zoom meeting ini saya rekam. Insya Allah nanti akan saya upload di akun YouTube saya. Siapa tahu Bapak Ibu nanti mungkin ada keinginan untuk mengulang kembali atau mereview kembali diskusi kita pada hari ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya leave the room. Jadi Ya Pak. Bye bye. See you. Ya, Jadi Pak. See you again Bapak.